Kita tahu bahwa nanti di tanggal 10 kita akan bertandang ke Jepang. Dan menariknya teman-teman, 10 pemain dari timnas Jepang ini dicoret. Semuanya sudah berkumpul di Bali. Ada banyak hal yang mereka lakukan, kekocakan Marcelino itu terpampang di media sosial atau di story mereka. Ada kabar yang menarik, Jordi Amat dikabarkan akan merapat ke Liga Indonesia. Rumornya yang berkembang seperti itu beberapa hari yang lalu. Tapi sesungguhnya teman-teman, kabar yang terbaru, Jordi Amat itu akan kembali ke Spanyol. Kan petinggi sepak bola Malaysia dari klub JDT ini sudah mengucapkan terima kasih kepada Jordi Amat dan dikatakan bahwa selamat jalan. Apakah betul-betul pelatih dari Jepang ini menepati janjinya di tahun kemarin pada saat STY masih menukangi timnas Indonesia? Pelatih Jepang ini mengatakan bahwa Indonesia akan mendampingi Jepang untuk ke Piala Dunia. Jangan lupa subscribe Indonesia Channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel yang senantiasa konsisten memberitakan tentang olahraga, tentu olahraga sepak bola yang lebih dominan kita beritakan atau kita informasikan kepada teman-teman. Ya, karena memang nilai sepak bola di Indonesia ini ratingnya cukup tinggi ya, dan bahkan tidak hanya sekedar di Indonesia saja, di seluruh dunia. Olahraga yang paling populer saat ini tentu adalah sepak bola. Nah, terkait dengan itu kita juga punya timnas Indonesia yang saat ini sedang lagi baik-baik saja, mencoba untuk melebarkan sayapnya, mengepakkan sayapnya untuk menuju ke penghelatan akbar sepak bola dunia, yaitu Piala Dunia 2006 yang akan segera dilaksanakan di Amerika, Kanada. Karena itu tentu kita konsisten untuk terus ambil bagian ya dalam rangka mengamati, kemudian juga berpendapat di platform media sosial YouTube ini teman-teman. Nah, terkait dengan timnas Indonesia ada beberapa hal yang terbaru yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pecinta timnas Indonesia maupun juga penonton Biodika Sport Channel ini teman-teman. Di antaranya adalah saya sudah ada contekan nih sebetulnya. Ole Romeni telah tiba di Indonesia begitu. Karena sebelumnya Marcelino terlebih dahulu sudah ada di Indonesia begitu. Dan tadi pagi Ole Romeni juga langsung menuju ke Bali. Karena Oxford United telah merampungkan semua pertandingannya begitu. Marcelino kita tahu sudah datang ke Indonesia jauh hari sebelumnya dan sudah menikmati keindahan Pulau Dewata Bali. Nah, menyusul juga teman-teman Marcelino yaitu Ivar Jenner, kemudian dan bahkan Ivar Jenner ini bersama dengan teman-temannya ya guys ya dari Belanda begitu langsung ke Indonesia, tetapi tentu nanti setelah tanggal 26 dikatakan oleh Ivar Jenner bahwa tidak akan bisa terus menemani teman-temannya. Cukup menarik teman-teman ya.
karena Bali ini dipilih sebagai venue untuk TC lantaran memang keindahan Bali ini diakui oleh dunia. Dan ketika juga Patrick Kluivert datang ke Indonesia bersama dengan Alex Pastor juga mengatakan bahwa ini adalah tempat training camp yang paling terindah yang pernah dia kunjungi begitu. Nah, tentu ini sangat luar biasa dan membanggakan di sisi itu. Oleh karena itu tepat sekali Erick Thohir kemudian memilih untuk mengajak timnas Indonesia sekaligus berlibur gitu untuk mempersiapkan TC di tanggal 26 besok teman-teman. Nah, Marcelino, Ivar Jenner, Ole Romeni, kemudian juga Asnawi yang juga dipanggil ke timnas, semuanya sudah berkumpul di Bali. Ada banyak hal yang mereka lakukan, kekocakan Marcelino itu terpampang di media sosial atau di story mereka. Teman-teman pecinta timnas Indonesia juga dapat melihatnya bagaimana seorang Marcelino yang setiap kali menciptakan sebuah kekonyolan, kekocakan untuk membuat suasana itu lebih hidup. Karena itu tentu kita sebagai pecinta timnas Indonesia juga merasa bangga, merasa senang karena tentu meskipun Marcelino sendiri tidak bermain besok tanggal 5 teman-temannya, tetapi Marcelino pastinya akan bermain nanti ketika kita tandang ke Jepang, ke Osaka ya teman-temannya. Nah, kemudian ada kabar yang menarik. Jordi Amat dikabarkan akan merapat ke Liga Indonesia. Rumornya yang berkembang seperti itu beberapa hari yang lalu. Tapi sesungguhnya teman-teman kabar yang terbaru, Jordi Amat itu akan kembali ke Spanyol. Mantan pemain Espanyol, kemudian Real Betis ini itu setelah kontraknya habis di Malaysia begitu, salah satu klub terbaik di Malaysia, JDT itu tidak lagi memperpanjang kontrak Jordi Amat. Pemain yang sudah berusia 35 tahun ini memang di akhir-akhir dari masa kontraknya memang tidak tampak terlalu terlihat permainan atau performanya kurang begitu wah ya teman-teman ya. Tetapi Jordi Amat ini adalah pemain yang begitu sangat disegani dengan pengalamannya juga, kemudian dia memiliki leadership yang bagus gitu. Di salah satu kesempatan petinggi sepak bola Malaysia dari klub JDT ini sudah mengucapkan terima kasih kepada Jordi Amat dan dikatakan bahwa selamat jalan begitu kepada Jordi Amat. Terima kasih dan tentu ucapan-ucapan yang baik selama beberapa musim, kalau tidak salah satu musim ya di JDT begitu. Jordi Amat adalah sosok yang selalu memberikan contoh yang baik. Dan memang demikian teman-teman ya, tidak hanya di timnas Indonesia, bahkan di klubnya Jordi Amat adalah sosok panutan, katakanlah seperti itu. Nah, itu sedikit tentang Jordi Amat kawan-kawan. Lalu kemudian berita berikutnya adalah terkait dengan Jepang. Kita tahu bahwa nanti di tanggal 10 kita akan bertandang ke Jepang. Dan menariknya teman-teman, 10 pemain dari timnas Jepang ini dicoret teman-temannya. Karena apa? Karena tentu kita tahu bahwa Jepang ini adalah tim yang sangat produktif dan kali ini Jepang sudah mengamankan tiket untuk ke Piala Dunia. Itu artinya Jepang lagi di pertandingan sisa pertandingan itu tidak lagi menentukan apakah Jepang lolos atau tidak karena sudah mengunci dan sulit untuk terkejar dari klub-klub yang lain seperti halnya Arab Saudi, Australia, Bahrain, Indonesia dan bahkan China. Ini sangat menarik teman-teman ya. Mungkin ini juga bisa kita perdebatkan di ruang publik. Apakah betul-betul pelatih dari Jepang ini menepati janjinya di tahun kemarin pada saat STY masih menukangi timnas Indonesia, pelatih Jepang ini mengatakan bahwa Indonesia akan mendampingi Jepang untuk ke Piala Dunia. Nah, apakah betul ini adalah
janji yang akan ditepati oleh Jepang begitu, karena mencoba untuk menarik semua pemain-pemainnya, pemain-pemain seniornya begitu, digantikan dengan pemain-pemain yang lebih junior yang bermain di Olimpiade Prancis kemarin, teman-teman. Nah, ini cukup menarik. Tentu ini adalah hadiah tersendiri begitu oleh Jepang terhadap Indonesia kalau memang betul-betul seandainya nanti mereka menurunkan pemain mudanya, dan semoga itu bisa dimanfaatkan oleh pemain Indonesia untuk minimal memenangkan pertandingan melawan Jepang. Tapi kita tahu bahwa seluruh pemain Jepang ini meskipun di usia muda, mereka bermain di kasta Liga Eropa, ada yang bermain di Liga 2 Inggris begitu, dan ada juga di Belanda. Nah, dan tentu pengalaman mereka tidak bisa juga dinafikan bahwasanya meskipun mereka masih muda, tapi pengalaman mereka di klubnya masing-masing tentu tidak bisa kita anggap enteng begitu. Oleh karena itu, memang ini adalah kesempatan besar untuk Indonesia ketika nanti melawan Jepang itu bisa memenangkan pertandingan dan bisa memenangkan juga pertandingan melawan Cina. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa, dan kemungkinan besar kita akan menjadi tim yang bisa menemani Jepang secara langsung ke Piala Dunia kalau memang betul-betul kita bisa mengalahkan Jepang. Yang terakhir adalah keberadaan Vano ini di pertandingan kemarin itu tepatnya memberikan kado istimewa karena berhasil melesakkan 1 gol di pertandingan terakhirnya kemarin, teman-teman ya. Dan itu adalah kado istimewa mungkin untuk Vano, dan isyarat yang ingin disampaikan kepada Patrick Kluivert bahwasanya Vano layak untuk dipanggil mendampingi oleh Romaini di pertandingan nanti, teman-teman ya. Vano ini luar biasa ya, meskipun beberapa tahun terakhir ini tidak pernah dilirik oleh STY. Kita tahu STY memang tidak terlalu memprioritaskan pemain-pemain yang senior begitu, di samping dikatakan bahwa ya, saya masih ingat bahwasanya STY pernah mengatakan akan memangkas satu generasi begitu, dan kita tahu bahwa STY memang seringkali memainkan pemain-pemain muda, dan konon katanya pemain muda itu lebih gampang diatur daripada pemain senior. Ya, mungkin maksudnya baik begitu, tetapi karena memang waktu itu kita tahu bahwa secara melatih STY itu memang di atas, berbeda dari yang lainnya, kedisiplinannya itu cukup luar biasa, sehingga kerap kali pemain-pemain senior ini merasa gerah, merasa terlalu berat ya berlatih dengan STY begitu, sehingga kadang-kadang mereka itu balelo, tepatnya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian STY betul-betul menerapkan banyak sekali pemain-pemain muda dan meninggalkan pemain-pemain senior. Nah, Vano ini adalah pemain yang tidak pernah dilirik beberapa tahun terakhir, dan kali ini dia kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Di samping juga bisa menjadi kepanjangan tangan dari Patrick Kluivert nanti di lapangan. Kita tahu Vano sudah lama di Indonesia dan mahir bahasa Indonesianya. Nah, tentu nanti ketika ada strategi yang ingin dirubah, tentu Vano bisa menjadi kepanjangan tangan Patrick Kluivert untuk menyampaikan kepada rekan-rekannya di lapangan seperti Tom Hai, Vano, maksud saya Joy Pelupesi, lalu kemudian oleh Romaini, dan tentu juga yang lainnya begitu. Ini sangat luar biasa, pemain yang sudah sangat berumur untuk ukuran sepak bola tapi masih dipanggil karena memang dia sangat moncer di Borneo FC, teman-teman ya. Melesakkan beberapa 5 atau 7 gol musim ini dan 15 assist kalau tidak salah, dan itu tentu sangat luar biasa untuk pemain yang pernah berlaga atau yang pernah juga memperkuat FC Utrecht, teman-teman. Nah, ini juga adalah ketika
betul-betul Vano kemudian ditandemkan dengan Ole Romeni, tentu ini adalah laga nostalgia bagi mereka, meskipun ini beda generasi, tetapi Ole Romeni kemudian Ivar Jenner itu juga pernah memperkuat atau pernah berlatih di akademi FC Utrecht, teman-teman ya. Jadi ini tentu merupakan sebuah fenomena atau katakanlah sebuah pemandangan yang betul api untuk kita saksikan besok, teman-teman. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mari kita berdiskusi dan berpendapat dengan baik. Semoga timnas Indonesia mampu memberikan kemenangan terindah nantinya melawan Cina, karena itu adalah pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan hidup mati, pertandingan krusial yang tidak pernah kita bisa dapatkan mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.